Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku yang saya sangat banggakan, para mahasiswa. Eh, Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas soal tugas fisika matematika yang telah saya berikan beberapa hari yang lalu. Nah, tugas yang saya berikan itu ada 4 nomor yang kalau kita lihat bahwa keempat tugas itu meliputi deret tak berhingga dan bilangan kompleks. Baik adik-adikku sekalian yang saya sangat banggakan. Nah, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu menyatakan bahwa bilangan desimal, ya, nyatakan bilangan desimal berikut, ya. Jadi ada bilangan desimal yang pertama bahagian A itu adalah 0,200, 200, 200 dan seterusnya, dan bahagian B adalah 1,10, 10, 10 dan seterusnya, dan ini dinyatakan sebagai bilangan pecahan. Nah, baik adik-adik sekalian, kita kerjakan dulu bahagian A. Jadi bahagian A itu menyatakan A yaitu 0,200, kemudian 200 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menyatakan bilangan desimal tersebut dalam bentuk pecahan. Maka tentu saja kita akan gunakan deret de geometri atau formulasi. Kita gunakan formulasi deret geometri yang dinyatakan sebagai S sama dengan A1 kurang R, di mana kita sudah ketahui bahwa A itu menyatakan suku awal dari sebuah deret tak hingga, sedangkan R menyatakan rasio ataukah perbandingan antara suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah tentu saja langkah awal yang kita harus buat adalah mengubah bilangan desimal ini menjadi sebuah penjumlahan bilangan-bilangan pecahan. Nah, jadi penjumlahan bilangan-bilangan pecahan. Nah, caranya adalah, jadi kalau misalkan kita tulis 0,200, kemudian 0,200 dan seterusnya, maka kalau ini dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan, maka kita ambil untuk 200 ini itu tak lain sama dengan 200 dibagi. Jadi kita tinggal hitung 1, jadi kita tinggal hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka 0, berarti 200 dibagi 1000. Kemudian ditambah ini lagi, yang berikutnya adalah 200 dibagi. Nah, kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka nolnya. Berarti ini sama dengan 1 juta. Nah, tentu kalau kita ingin lanjutkan kembali tanpa memperhatikannya, maka kita bagi lagi 200 dibagi. Kalau ini 1 juta, jadi setiap suku
sesudahnya itu bertambah 3 nol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah yang saya maksudkan bagaimana terlebih dahulu kita mengubah bilangan desimal tersebut menjadi sebuah penjumlahan. Nah, sehingga penjumlahan pecahan dari desimal tersebut itu membentuk sebuah deret yang kita sebut dengan deret geometri. Nah, oleh karena itu kita terlebih dahulu menentukan suku awal. Suku awalnya adalah ini. Sehingga kita dapatkan A itu sama dengan 200 dibagi 1000. Jadi tidak apa-apa saya tulis 200 bagi 1000, atau bisa juga kita hilangkan 2 nolnya sama dengan 1/5 ya. Atau kita tulis saja 2/10 lah, supaya mudah nanti di dalam menghitung. Kemudian untuk rasio, rasio itu adalah pembagian antara pecahan sesudahnya dibagi dengan sebelumnya. Berarti kalau ini adalah sesudahnya, kita tulis 200 dibagi dengan 1 juta itu per, nah ya, per, jadi 200 dibagi 1 juta dibagi, kemudian 200 dibagi 1000. Sehingga kalau kita ingin menyederhanakan ini, maka ini hilang ya, ini tinggal 1000. Jadi tinggal 1/1000. Nah, setelah kita mengetahui nilai suku awal maupun rasionya, maka kita tinggal menggunakan persamaan penjumlahan tak berhingga untuk sebuah deret geometri. Dengan demikian, hasilnya adalah, kita tinggal tulis S sama dengan A, sama dengan A-nya itu atau suku awalnya adalah 2/10 dibagi 1 dikurang rasio adalah 1/1000, atau kita bisa tulis 2/10. Nah, ini 1 dibagi 1 kurang 1/1000. Kalau kita ingin samakan penyebutnya, berarti di sini adalah menjadi 999 dibagi 1000. Oke, dibagi 1000. Sehingga kalau ini nolnya dihilangkan 1, ini nolnya, yang angka 100 naik, berarti sama dengan 2 kali 100/99. Dengan demikian kita dapatkan nilainya adalah 200/999. Dengan demikian nilai pecahan untuk desimal 0,200, kemudian 200, kemudian 200 itu sama dengan 200 bagi 999. Ini adalah nilai yang kita dapatkan atau nilai pecahan dari bilangan desimal 0,200, 200, 200. Nah, baik adik-adikku sekalian, kita lanjut lagi ke bahagian B. Nah, soal bahagian B itu menyatakan tentukan bilangan pecahan dari 1,10, 10, 10, dan seterusnya. Nah, tentu mekanisme untuk menyelesaikan soal seperti ini maka kita lakukan seperti kayak soal yang pertama. Hanya yang menjadi persoalan atau hanya yang jadi ada kendala sedikit angka 1. Nah, tentu bagaimana caranya? Caranya kita tinggal tulis 1 ditambah. Oke. Nah, ini 10. Berarti 10. Nah, kita hitung 1, 2, berarti ada 2 nol. Sama dengan 10/100. Kemudian ini lagi 10 ditambah 10, berapa angka nolnya? 1,
2, 3, 4. Berarti di sini adalah sama dengan 10.000. Tentu kalau kita lanjutkan untuk yang 10 ini, tentu dibagi 10 dibagi, kita tinggal hitung yang ini yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 1 juta. Ya. Nah, inilah bentuk deret pecahan dari bilangan desimal ini. Nah, tentu yang kita akan kerjakan bukan diawali dengan angka 1 ya. Nah, yang kita akan selesaikan itu adalah bahagian ini, kita ingin menentukan S-nya. Berapa S-nya untuk yang tak berhingga ya. Nah, maka dengan mudah kita bisa dapatkan bahwa A itu sama dengan 10/100 atau sama dengan 1/10. Oke. Kemudian rasionya kita dapatkan 10 per berapa? 10.000 dibagi dengan 10/100. Nah, ini 10-nya hilang, 100-nya yang ini di bawah hilang, jadi tinggal 1/. Nah, ini adalah rasio daripada deretan atau deret pecahan ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus S. Rumus S itu tentu A-nya sama dengan 1/10, kita dapatkan, kemudian tinggal kurangkan 1 dikurang 1/100. Nah, tentu kalau 1 dikurang 1/100 itu kan sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya, berarti 100/100, berarti 100 kurang 1 adalah 99. Dengan demikian kita dapatkan S sama dengan 1/10 per 99 per 100. Dengan demikian ya, 99/100. Maka dengan demikian ini kita tinggal matikan kita naikkan ya, kita hilangkan 1 ini. Oke. Jadi pembagi berarti hasilnya sama dengan 10/99. Ya. Sama dengan 10/99. Oke. Nah, dengan demikian kita tinggal jumlahkan tadi, berarti kalau yang ini kita dapatkan tadi sama dengan 10/99, maka dengan demikian kita dapatkan untuk nilai angka 1,10 10 dan seterusnya itu sama dengan 1 ditambah 10/99, berarti 99. Kita samakan penyebutnya, berarti 99 ditambah 10 berarti sama dengan 109/99. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan soal tugas untuk nomor 2. Jadi nomor 2 itu menyatakan bahwa bentuk deret kuasa dari fungsi, katakanlah fungsi fx, kita sebutnya fx ya, sama dengan, atau ya saya hapus saja ini, dari fungsi ln 1 ditambah x, di mana untuk kondisi x itu min kecil min 1 dan kecil sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka cukup kita menggunakan formula deret Maclaurin ya. Jadi cukup kita gunakan formula deret Maclaurin. Dan bagaimana bentuknya? Bentuknya itu adalah menyatakan bahwa
fx sama dengan f untuk x sama dengan 0 ditambah x f 0 ditambah x kuadrat, di sini f0, kemudian di sini adalah 2 faktorial, jadi bersesuaian dengan pangkat daripada x ya. Kemudian x pangkat 3 berarti di sini adalah turunan ketiga 0, tentu di sini 3 faktorial ditambah x pangkat 4 berarti turunan keempat dengan 4 faktorial dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah deret Maclaurin yang akan kita gunakan untuk mengekspansi fungsi len. Jadi kita ingin mengekspansi fungsi len dalam kurung 1 ditambah x. Nah, baik, kita kerjakan satu per satu. Mula-mula kita menulis terlebih dahulu bahwa untuk fx ya, fx itu kita tulis adalah sama dengan len 1 ditambah x ya. Nah, kalau kita ambil untuk kondisi f sama dengan 0 ya, kondisi f sama dengan 0, karena sesuai dengan deret Maclaurin ini kita mengambil untuk x sama dengan 0, maka nilai ini sama dengan len 1. Nah, nilai len 1 itu tak lain sama dengan 0. Jadi yang jelas bahwa len 1 atau log 1 itu nilainya sama dengan 0 ya. Ini nanti saya akan tunjukkan kenapa logaritma natural log len 1 itu sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan suku pertama dari deret Maclaurin yaitu F0. Kemudian berikutnya kita turunkan ini, turunan pertama. Oke, turunan daripada len x adalah tentu adalah 1/1 ditambah x ya. Karena x-nya yang di dalam kurung itu x berpangkat 1, maka kalau x kita turunkan lagi tentu nilainya sama dengan 1 ya. Tentu nilainya sama dengan 1. Oke, berarti turunan pertama dari len 1 tambah x kita sudah dapatkan yaitu 1/1 ditambah x. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai 0, jadi kita ganti x-nya 0, berarti 1/1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti untuk turunan suku kedua dari deret Maclaurin kita sudah dapatkan itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi turunan kedua, berarti ini kita turunkan. Jadi kita turunkan lagi 1/x. Nah, namun demikian terlebih dahulu untuk memudahkan menurunkannya, maka ini saya bisa tulis 1 ditambah x pangkat min 1 ya. Kita bisa tulis 1 ditambah x pangkat min 1. Nah, turunan 1 tambah x pangkat min 1 tentu sama dengan min 1 ya. Nah, 1 ditambah x. Nah, min 1 dikurang 1 jadi minus 2. Jadi minus 2 atau min 1/1 ditambah x dipangkat 2 kan. Sehingga kalau kita masukkan nilai 0, kita ganti 0, x-nya berarti 1 tambah 0 x sama dengan 1. Jadi 1 pangkat minus 2 ya tetap sama dengan 1. Dengan demikian di sini kita dapatkan min 1. Ya. Kita dapatkan min 1. Jadi yang f aksen 0 kita dapatkan min 1. Nah, ini belum cukup untuk menyatakan deret kuasa. Jadi kita masih perlu untuk turunan ketiga dari fungsi fx. Nah, kita tinggal turunkan min 1/2, min dengan min, jadi semin dengan min 1/2 berarti sama dengan 2
1 ditambah X di sini jadi pangkat minus 3. Nah, tentu kalau kita ambil untuk X sama dengan 0, jadi kita ganti X sama dengan 0, maka 1 ditambah 0, kemudian dipangkatkan dengan minus 3, ya tetap sama dengan 1. Ini sama dengan 2. Oke, kita coba sekali lagi untuk faktorial yang keempat. Ya, nah, fungsi turunan keempat. Berarti ini kita turunkan, berarti sama dengan minus 6, ya. 1 ditambah X pangkat minus 4. Kemudian F4, 0, ya. Tentu 1 ditambah 0 pangkat minus 4 itu ya tetap sama dengan 1, sehingga kita dapatkan sini adalah minus 6. Jadi kelihatan bahwa ini sudah ada pola plus minus. Nah, kayaknya masih kita butuh satu kali lagi untuk kita turunkan, yaitu untuk turunan kelima. Tentu untuk turunan kelima minus 6, kemudian ini kita turunkan minus 4 dikali minus 6 sama dengan plus 24. 1 ditambah X di sini pangkat minus 5, sehingga untuk turunan yang kelima sama dengan 0. Karena ini sama dengan 1, berarti sama dengan 24. Ya, dan seterusnya. Jadi sudah cukup sampai turunan kelima, dan akan kita lihat pola-pola yang terjadi pada formula Dirac-Maclaurin. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai F0, F turunan pertama 0, maka nilai-nilai ini kita masukkan ke fungsi Dirac-Maclaurin. Jadi kita masukkan ke Dirac-Maclaurin, ya, ini. Jadi kita ganti ini dengan nilai 0, kita ganti F aksen dengan nilai 1, kemudian F2 aksen turunan kedua dengan min 1, kemudian turunan ketiga, ini turunan ketiga ya, sama dengan 2, turunan keempat sama dengan minus 6, dan yang kelima adalah sama dengan 24. Oke, jadi mudah-mudahan masih bisa diingat rumusnya. Maka saya tuliskan dulu rumus Dirac-Maclaurinnya. Kita dapatkan tadi Fx ya sama dengan F0, kemudian berikutnya X ya ada di sini. Nah, X F aksen turunan pertama, X kemudian turunan pertama daripada 0, kemudian X kuadrat, kemudian turunan kedua 0, 2 faktorial, kemudian ditambah X pangkat 3, turunan ketiga 0, kemudian 3 faktorial ditambah X pangkat 4, nah, turunan keempat fungsi 0, 4 faktorial. Nah, karena ada 5 tadi yang kita turunkan, ya kita pasang F5, 0 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, kita tinggal mengganti nilai-nilai F0, F aksen 0, turunan E2 kedua dan seterusnya. Nah, untuk ini tadi kita dapatkan sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 0 ini. Kemudian untuk turunan pertama sama dengan 1. Berarti turunan pertama sama dengan 1 tambah X, berarti ini sama dengan 1. Kemudian X kuadrat. Nah, untuk turunan kedua, kita lihat turunan kedua sama dengan min 1. Dulu saya hapus dulu, agak mepet ke atas ya. Ini sama dengan 0. Kemudian X, ini F0 aksennya sama dengan 1 ya. Kemudian ditambah X kuadrat, F aksen 0-nya itu adalah min 1 per 2 faktorial. Oke. Kemudian yang X pangkat 3, nah X pangkat turunan ketiga adalah 2 ya. Berarti 2 per 3 faktorial tambah. Untuk yang keempat itu sama dengan minus 6. Berarti X pangkat 4 ini minus 6 per 4 faktorial. Nah, untuk yang kelima X pangkat 5 ya, X pangkat 5 turunan kelima itu sama dengan 24 per 5 faktorial dan seterusnya. Dan kelihatannya ini belum memberikan sebuah hasil, maka kita bisa sederhanakan.
ini kita hilangkan nolnya, ini sama dengan X ya. Ini min berarti kurang ya. Berarti X kuadrat. Nah, 2 faktorial itu tak lain adalah 1 kali 2. Berarti sama dengan 2. Oke. Kemudian ini ditambah ya, ditambah kemudian 2x pangkat 3. Nah, 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 kali 1. Ini tadi 2 kali 1. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita tulis tambah, kurang ya, ini ada kurang, minus berarti 6x pangkat 4, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, x pangkat 4 ini ya. X pangkat 4, kemudian ini plus tambah berarti 24 x pangkat 5. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, sekarang ada hal yang perlu kita sederhanakan dari penjumlahan ini, yaitu kita dapatkan x dikurang x kuadrat, 2 faktorial, ini ditambah, 2-nya bisa hilang ya. Oke, tinggal x pangkat 3 faktorial. Oke, kurang ini 6, ini 3 kali 2 6, berarti tinggal 4, berarti x pangkat 4 faktorial, kemudian tambah. Nah, 4 kali 3 kali 2 12 kali 2 berarti 24, 24-nya hilang, jadi tinggal x pangkat 5 faktorial. Maka dengan demikian kita bisa pastikan di sini kurang x pangkat 6 faktorial dan seterusnya x pangkat 7 faktorial. Ya, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa untuk ln 1 ditambah x, maka deret kuasanya adalah x dikurang x kuadrat bagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 faktorial dikurang x pangkat 4 kali ini bukan faktorial ya, ini sudah bukan faktorial ya lagi, ini ya, sudah kali 3, ini juga sudah bukan faktorial ini. Oke, saya lanjut, ditambah x pangkat 5 bagi 5 ya, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi ekspansi atau fungsi deret kuasa daripada ln 1 ditambah x. Oke, bagaimana? Kita lanjut lagi untuk soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu menyatakan uji deret kompleks berikut ya, uji deret kompleks berikut, apakah dia masuk kategori konvergen atau masuk kategori divergen. Nah, baik, adapun deret yang dimaksud yaitu adalah A sigma per n kuadrat ditambah I per n. Nah, ini dulu yang kita akan selesaikan untuk menguji apakah deret kompleks tersebut masuk konvergen atau divergen. Nah, kelihatannya karena suku-sukunya merupakan sebuah penjumlahan bilangan pecahan atau maka dan kelihatan karakteristik daripada n itu sedikit agak lebih tepat kalau kita menggunakan pengujian integral. Jadi jauh lebih bagus kalau kita menggunakan pengujian integral. Nah, tentu
adik-adik sekalian sudah memahami bagaimana kriteria di dalam pengujian integral. Nah, baik, kita langsung saja menggunakan persamaan bahwa untuk integral itu adalah kita ambil batas atasnya, yaitu adalah tak berhingga, kemudian sini an dn. Nah, ini pengujian integral, dan kita sudah tahu bahwa nilai rho kalau dia infinite, jadi kalau nilai rho-nya itu adalah finite, jadi finite itu artinya memiliki nilai, ya, maka dikatakan deret itu adalah konvergen. Tetapi apabila rho-nya itu adalah menghasilkan nilai tak berhingga atau infinite, maka deret itu yang disebut sebagai deret divergen. Nah, baik, adik-adik sekalian, kita langsung saja memasukkan nilai an. Jadi nilai an itu adalah nilai ini. Jadi nilai an ini adalah sama dengan nilai an. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa rho sama dengan batas integrasi an adalah seper n kuadrat ditambah i per n, kemudian ini dn, ya. Nah, kalau integral dalam bentuk penjumlahan, maka itu bisa kita pisah, ya. Kita bisa pisah seperti ini, batas tak berhingga seper n kuadrat dn, kemudian ditambah integral i n dn. Oke. Nah, nilai daripada yang ini kita bisa naikkan, berarti dia bisa menjadi apa? Dia bisa menjadi integral n pangkat minus 2 dn, ya. Jadi integral n pangkat minus 2 dn. Nah, karena berpangkat minus 2, kalau aturan integral berarti seper pangkatnya ditambah 1. Berarti kalau minus 2 ditambah 1 sama dengan 1 min 1, ya. Tentu di sini n pangkat min 1. Oke. Nah, begitu caranya untuk kita mengintegralkan bahagian yang ini. Kemudian yang ini kita integralkan kembali karena i adalah sebuah konstanta, maka kita tetap jumlah, maka hasilnya adalah i ln n. Nah, ini, ya, batas integrasi yang kita ambil adalah yang bagian atas, yaitu yang tak berhingga. Dengan demikian kita tinggal menyederhanakannya. Rho berarti ini sama dengan min seper n, ya, karena n pangkat min 1 ditambah dengan i ln n. Nah, kalau kita masukkan nilai tak berhingga, maka nilai tak berhingga ini 1 dibagi tak berhingga itu sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan 0 ditambah i ln tak berhingga. Maka hasilnya adalah i ln tak berhingga, ya, hasilnya adalah tak berhingga. Nah, sesuai dengan syarat pengujian integral, apabila hasil integral rho-nya kita dapatkan adalah tak berhingga, maka kita pastikan bahwa deret, ya, bahwa deret daripada sigma seper n kuadrat ditambah i per n dalam kurung adalah deret divergen. Oke. Baik, kita lihat lagi untuk soal bahagian B. Nah, soal bahagian B itu adalah sigma seper 1 ditambah i pangkat n. Nah,
Ini juga kita akan uji apakah deret kompleks ini masuk divergen atau konvergen. Nah, kalau kita melihat karakteristik daripada suku AN-nya, maka kelihatannya suku AN itu cocoknya atau deret kompleks ini cocoknya kita gunakan pengujian rasio. Jadi kita menggunakan pengujian rasio. Nah, pertanyaannya apakah tidak bisa dengan menggunakan pengujian integral? Bisa, tetapi ya sedikit agak kita akan menemui kesulitan dan jauh lebih mudah kalau kita menggunakan pengujian rasio. Nah, bagaimana mekanisme pengujian rasio? Mekanisme pengujian rasio saya jelaskan kembali bahwa nilai rho limit n menuju tak berhingga batas integral an ditambah 1 per an ya. Nah, ini ada nilai yang berkaitan dengan ini. Nah, kalau nilai rho-nya kecil dari 1, maka dia masuk konvergen. Kalau besar 1, maka dia masuk divergen. Kalau dia sama dengan 1, bukan sama dengan 0 ya. Kebiasaan tulis sama dengan 1, maka ini kita harus lakukan pengujian lanjutan. Nah, itu adalah mekanisme sistem pengujian untuk pengujian rasio. Nah, kita kembali ke soal. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu AN. AN-nya itu tadi kita dapatkan sama dengan, ini dia suku awal, ini adalah AN ya. AN itu adalah 1 ditambah berapa tadi? I pangkat N ya. I pangkat N. Nah, sesuai dengan rumus rasio, maka kita cari juga AN ditambah 1, maka ini dengan mudah kita dapatkan 1 ditambah I, ini sama dengan N tambah 1 juga, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kan kita bisa pecah 1 ditambah I pangkat N, karena kalau pangkat, jumlah pangkat itu bisa kita pisahkan. Nah, ini sendiri 1 ditambah I pangkat 1. Ya, kalau bilangan pokok sama, maka pangkat dijumlahkan. Nah, itu kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, kita sudah dapatkan AN tambah 1. Nah, kita tinggal memasukkan di dalam persamaan bahwa rho itu adalah limit menuju tak berhingga. Nah, AN tambah 1 adalah ini. Karena sesuai dengan persamaan ini tadi ya. Jadi AN tambah 1 kemudian dibagi dengan AN. AN tambah 1 itu adalah saya tulis kecil-kecil dulu. Kemudian 1 ditambah I pangkat N, kemudian 1 ditambah I. Oke. Kemudian dibagi dengan AN. AN itu adalah 1 per 1 ditambah I pangkat N. Ini dia. Nah, sehingga ini ini bisa hilang ya, ini. Oke. Jadi yang tersisa itu adalah 1 ditambah I. Nah, kita tidak perlu kita masukkan nilai N, karena nilai N secara otomatis sudah hilang. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah I. Itu adalah nilai daripada rho. Nah, ini nilai ini kita perlu olah kembali untuk menentukan nilainya. Nah, rho kita dapatkan 1 ditambah I. Ini kan menentukan harga mutlak. Nah, oleh karena itu kalau pecahan kompleks maka perlu kita rasionalkan. Caranya kita mengalihkan konjugat daripada 1 tambah I. Nah, perlu saya jelaskan sedikit yang dimaksud dengan konjugat. Jadi kalau misalnya I, maka konjugatnya adalah min I. Jadi kalau 1 dikurang I, konjugatnya adalah 1 ditambah I. Ya, kalau misalkan 1
satu, konjugatnya satu ya tetap satu ya. Itu artinya apa? Yang mengalami perubahan tanda yaitu adalah bagian koefisien daripada I. Nah, mekanismenya maka ini kita harus kalikan konjugat. Kenapa harus dikalikan konjugat? Konjugat dari 1 tambah I adalah 1 dikurang I. Ini harus dikali juga 1 dikurang I supaya nilainya 1. Mengapa? Karena kalau 1 ditambah I, 1 dikurang I, maka itu dengan mudah kita akan dapatkan 1 dikurang I. Dengan mudah kita dapatkan koefisiennya saja di pangkat 2 kan. 1 pangkat 2 ini, kemudian koefisien I di pangkat 2 kan tinggal dijumlah 1 pangkat 2 ya. Gitu. Sama halnya dalam mencari nilai mutlak. Maka kita dapatkan 1/2 dikurang 1/2 I. Ini kita masih cari harga mutlak. Gitu kan? Nah, 1/2 dikurang 1/2 I. Nah, dengan demikian harga mutlak daripada rho, kalau kita mau hitung ini tentu akar ya 1/2 pangkat 2 ditambah. Nah, ini min 1/2 pangkat 2. Jadi koefisien daripada masing-masing bilangan realnya maupun bilangan imajinernya kita pangkatkan, baru kita pangkat 2kan, kemudian kita akarkan. Begitu caranya untuk menentukan nilai mutlak. Sehingga ini hasilnya sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan akar 1/2. Dengan demikian kita dapatkan nilai rho. Rho sama dengan 1/2. Artinya apa? Nilai rho 1/2 itu kecil daripada 1. Ya, rho sama dengan 1/2 kecil daripada 1 sebagaimana ketentuan pengujian untuk ini. Jadi karena rho-nya kecil 1, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk deret 1 ditambah I pangkat N itu adalah deret jadi masuk deret konvergen. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu menyatakan tentukan lingkaran konvergen dari deret kompleks I pangkat Z pangkat N kemudian N kuadrat ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa untuk menentukan lingkaran konvergen sebuah deret kompleks, maka yang kita akan gunakan itu adalah deret rasio. Yang kita akan gunakan deret rasio. Mengapa kita gunakan deret rasio? Karena syarat untuk konvergen adalah rho kecil 1. Jadi kita mencari nilai rho kecil 1 itu. Nah, tentu oleh karena itu dengan menggunakan deret ini terlebih dahulu kita akan menentukan rho-nya. Jadi kita akan menentukan rho, apakah rho-nya kita sudah tetapkan rho itu harus kecil 1 kalau kita ingin menentukan nilai Z itu berada di daerah konvergen yang mana. Nah, kalau menggunakan pengujian deret rasio, maka sebagaimana seperti yang nomor 3 tadi, maka pertama kita akan menentukan AN. AN-nya itu adalah I pangkat Z atau suku ke AN pangkat N dibagi dengan N kuadrat, dan tentu AN ditambah 1 sama dengan I pangkat Z N ditambah 1 ya per N ditambah 1 pangkat 2. Nah gitu.
Nah, ini pangkat ini bisa kita ubah menjadi I pangkat Z pangkat N dikali I Z per. Nah, ini juga bisa kita pecah menjadi N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Maka kita sudah menentukan nilai AN-nya dan nilai AN tambah 1. Nah, pekerjaan kita selanjutnya adalah menentukan nilai rho. Nah, nilai rho itu nilai rho itu sama dengan limit N menuju tak berhingga. Tentu di sini adalah AN ditambah 1 dibagi dengan AN. Oke. Maka kita bisa tulis limit N menuju tak berhingga. Nah, AN tambah 1 kita dapatkan adalah IZ pangkat N dikali IZ ya. Nah, ini dibagi dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Oke. Nah, itu adalah untuk AN tambah 1. Yang di bawah adalah AN. Nah, AN-nya adalah ini. Tentu adalah IZ pangkat N dibagi dengan N kuadrat. Ini nilai mutlak ya. Itu adalah harga mutlak. Nah, selanjutnya adalah IZ-nya ini bisa hilang ya. Dan N kuadratnya naik ke atas sehingga hasilnya rho limit N menuju tak berhingga ini naik kuadrat berarti N kuadrat ini I Z per N kuadrat ya ditambah 2N ya ditambah 1 harga mutlak. Oke. Karena ini menggunakan limit menggunakan limit, maka bisa kita lakukan seperti berikut. Limit N menuju tak berhingga N kuadrat I Z per N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, ini bisa kita kali seper N kuadrat. Yang di bawah juga kita kali seper N kuadrat ya, supaya sama dengan 1. Nah, dengan demikian ini kita dapatkan sama dengan kalau ini kali N kuadrat tinggal I Z. Sorry, saya hapus dulu. Ini saya naikkan sedikit. Kemudian saya tulis dulu limit N menuju tak berhingga. Ini N kuadratnya bisa hilang, jadi tinggal I Z. Kemudian ini N kuadrat membagi N kuadrat berarti 1, ini 2N per N kuadrat sama dengan 2 per N ditambah seper N kuadrat. Nah, kalau dimasukkan nilai tak berhingganya IZ ini 1 ditambah 2 tak berhingga ditambah seper tak berhingga pangkat 2, maka nilai ini kan sama dengan 0. Ya, hasilnya sehingga yang muncul adalah I Z. Jadi yang muncul adalah I Z. Oke. Nah, dengan demikian karena harga mutlaknya daripada I Z, rho sama dengan I Z, nilai mutlaknya daripada I Z, maka ini sama saja kita ambil nilai Z. Nah, karena persyaratan konvergen bahwa rho kecil 1, maka syaratnya itu adalah harga mutlak Z sama dengan kecil 1. Artinya apa? Untuk daerah konvergen kalau kita gambarkan seperti ini. Karena Z, persamaan lingkaran Z, berarti di sumbu bidan kompleksnya Z-nya itu titik pusat lingkarannya berada di titik 0,0 ya, titik 0,0 dengan R-nya adalah 1. Jadi kita buat lingkaran putus-putus karena kecil 1 ya, berarti ini sama dengan 1. Maka daerah konvergen daripada deret tersebut adalah ini di dalam lingkaran ya. Itu adalah Z kurang 1. Oke. Inilah penjelasan
singkat bukan penjelasan singkat ya, penjelasan secara keseluruhan dari tugas-tugas yang telah saya berikan, dan semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang ataupun pemantapan terhadap konsep-konsep deret geometri, deret Maclaurin, pengujian pengujian bilangan kompleks, dan penentuan lingkaran konvergen. Baik adik-adik sekalian, saya pikir cukup sekian hari ini penjelasan saya tentang pembahasan tugas-tugas. Semoga ada manfaatnya dan memiliki nilai keberkahan. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.